Hari ini aku pengen bawain King bekal. Masakin apa ya? Nasi goreng deh. Non Putri ngapain, Non? Mau masak nasi goreng, Mbak. Kenapa, Mbak? Non Putri mau masak nasi goreng. Nggak boleh, Non Putri nggak boleh masak di dapur, Non. Kok nggak boleh, Mbak? Ya bahaya, Non Putri nanti bisa kenapa-napa loh. Jugaan kan ada chef pribadi, Non Putri mau masak apa sih emangnya, Non? Putri mau masakin King, Mbak. Biar spesial. Masa nggak boleh sih, Mbak? Ya, tapi peraturan dari Nyonya kayak gitu, Non Putri nggak boleh masak sendiri, Non. Ya, Mbak. Kali ini nggak usah dengerin peraturan dari Mama ya, Mbak. Putri pengen masakin spesial khusus buat King. Tolongin Putri sekali ini aja ya, Mbak. Ya deh, Non. Tapi, Mbak, cara buat nasi goreng gimana ya? Nasinya tinggal digoreng-goreng aja kan, Mbak? Astaga, Mbak panggilin chef pribadinya aja ya, Non. Biar chef pribadinya aja yang ngajarin Non Putri. Siap, Mbak. Akhirnya jadi juga nasi gorengnya. Semoga King suka deh sama nasi gorengnya ini. Mana ya, King? Itu dia. Hai, King. Udah dari tadi. Baru aja kok, King. Oh ya, King. Aku masakin kamu nasi goreng hari ini. Nanti dicoba ya, King. Nasi goreng. Masak sendiri. Ya, King. Tapi aku nggak tahu itu enak atau enggak. Nanti dicobain ya, King. Aku cobain sekarang ya. Jangan. Nanti kalau nggak enak aku yang malu loh, King. Udah pasti enak kok. Karena kamu yang buat. Coba ya. Gimana, King? Enak nggak? Asin banget. Kok bisa ya ada nasi goreng seasin ini? King sampai terdiam loh makan nasi gorengku. Sana itu ya nasi gorengnya. Enak nggak, King? Nasi gorengnya? Enak. Enak banget, Put. Makasih ya, udah masakin aku. Seriusan, King? Aku udah takut banget, soalnya tadi chef pribadiku marahin aku gara-gara aku masukin garam 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka ya, King. Makasih ya. 1 sendok nasi? Iya, soalnya tadi chef pribadiku aneh banget. Masa disuruh masukin garamnya cuma 1 sendok teh? Kan sedikit banget. Ya udah deh, aku masukin 1 sendok nasi. Ternyata kamu suka, King. Nanti habisin ya, King. Ya, Put. Wah, lolos sekali habis dari Jepang. Nonton berita dulu deh. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat siang Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Baik Pak Yudi, di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang... Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain. Yudi? Apa ya, Feli? Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar, Yudi? Pejabat-pejabat di Kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya selama 50 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di Kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta? Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta. Dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itu lah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak.
Jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Ma, Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Ma, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Ma. Papa serius, Pak. Serius lah, Ma. Nanti ya, rakyat di kota Jakawarna ini bakal dapat duit 10 juta per bulan. Yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Ma. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Ma. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak. Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Ma. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya. Papa, tadi beli tas udah, beli iPhone 10 biji juga udah, beli baju juga udah. Tapi kok uangnya sisa banyak banget ya? Ya ampun, harus beli apa lagi nih sekarang? Siapa ini nelfon? Putri? Halo, Nak. Mama lagi di mana, Ma? Mama lagi di mall, Nak. Habisin bekal yang Papa kasih. Kenapa ya, Nak? Nanti pulang dari mall, Mama bisa mampir ke minimarket nggak, Ma? Bisa dong, Nak. Nanti Mama bakal suruh bodyguard ya buat cariin minimarket yang ada parkiran helikopternya. Kayaknya nggak ada deh, Ma, minimarket yang ada parkiran helikopternya, Ma. Ya, kalau kayak gitu, nanti Mama bakal suruh bodyguardnya deh buat ngambil mobil dulu, biar Mama bisa mampir ke minimarket. Kenapa, Nak? Kok Mama disuruh mampir ke minimarket, Nak? Putri pengen nitip cemilan, Ma. Cemilan? Cemilan apa ya, Nak? Cemilan yang Putri suka itu loh, Ma. Tadi Putri sebenarnya udah nitip ke Mbak, tapi kata Mbak cemilannya kosong di minimarket dekat rumah. Jadi Putri titip ke Mama ya, Ma. Siap, Nak. Nanti Mama bakal cariin ya, Nak, cemilannya. Oke, Ma. Janji ya, Ma, beliin, Ma. Putri soalnya pengen banget, Ma. Iya, Nak. Yaudah, Nak. Mama mau lanjut ngabisin bekal dari Papa dulu ya, Nak. Dah, Nak. Dah, Ma. Oke, sekarang habisin ini dulu. Setelah itu baru ke minimarket buat cari cemilannya Putri. Akhirnya habis juga bekal yang dikasih sama Papa. Sekarang tinggal ke minimarket buat cari cemilan kesukaan Putri. Tapi cemilan kesukaan Putri apa ya? Asisten? Ya, Bu Sabel? Asisten tahu nggak ya cemilan kesukaan anak saya, Asisten? Kalau dari data yang saya punya, ada banyak sih ya, Bu Isabel, cemilan yang disuka sama Putri. Ya ampun, terus beliin apa ya cemilan kesukaan Putri? Putri, Mama udah pulang? Titipan aku mana, Ma? Itu ada di depan rumah, Nak. Kok Mama nggak langsung bawa kesini, Ma? Agak besar soalnya, Nak. Kita ke depan rumah dulu ya, Nak. Yuk, Nak. Besar? Perasaan cemilannya kecil deh. Ini dia, Nak. Titipan kamu, Nak. Ini titipan aku. Iya, Nak. Ini titipan kamu. Mah, Putri lo nitip cemilan, Ma. Bukan minta dibuatin minimarket di depan rumah kayak gini, Ma. Habisnya Mama bingung, Nak. Cemilan kesukaan kamu apa? Jadinya Mama bikinin langsung deh minimarketnya di sini. Biar kamu bisa nyari sendiri cemilan kesukaan kamu. Yaudah, Nak. Mama lagi capek banget. Mama mau rebahan dulu ya, Nak. Dah, Nak. Ma. Ya ampun. Ini HP buat foto-foto. Ini HP buat chatan. Ini HP buat main game. Dan ini HP buat nonton. Oke, semua HP-nya udah lengkap sekarang. Kamu udah nunggak 4 minggu loh, Ton. Yang lain udah bayar. Cuman kamu aja yang paling lama nunggaknya loh, Ton. Ya, besok aku bayar deh.
besok. Kemarin juga kamu bilang kayak gitu. Ya ampun, Ton. Kenapa sih kamu susah banget bayar uang kas, Ton? Ya, habisnya uang kasnya mahal banget. Di kelas lain ya, itu 2.000 tau per minggu. Kok di sini 10.000 sih per minggu? Wah, lo setuju aja, Ton. Dan mereka tuh pada rajin buat bayar. Makanya, kalau dikasih bekal sama mamamu, itu disisihin buat bayar uang kas. Aku itu bekal cuma 5.000 tau per hari. Dan itu udah habis buat makan. Kalau aku sisihin buat uang kas, aku makan apa nanti? Makan air? Ya nggak kenyang lah. Pokoknya kamu harus bayar uang kas. Cuman kamu aja tau yang nunggak sampai 4 minggu. Ini kenapa ada ribut-ribut, Sar? Ini, Put, si Tono. Dia nunggak uang kas tuh sampai 4 minggu. Susah banget tau nggak sih nyuruh dia buat bayar, Put. Soalnya uang kasnya mahal banget. Mana sanggup aku buat bayar, Put. Cuma 10.000 aja lo per minggu, Ton. Putri aja udah lunas tau sampai lulus sekolah. Itu kan beda, Putri itu Sultan, aku kan enggak. Alasan. Udah. Emang berapa Tono nunggak, Sar? Lagi 40.000, Put. Yang lain ada yang nunggak juga nggak? Banyak sih. Ini ada yang nunggak 1 minggu, ada yang nunggak 2 minggu. Yang paling parah nih Tono. Dia tuh sampai 4 minggu tau nggak sih, Put? Yaudah, aku bayarin deh yang belum bayar uang kasar. Beneran, Put? Beneran. Ya ampun, baik banget kamu, Put. Emang sultan banget ya kamu, Put. Sama-sama, Ton. Oh iya, ini ya, Sar, buat bayarin uang kas teman-teman yang masih nunggak. Tapi, Put, itu kebanyakan banget, Put. Gak apa-apa. Dan yang ini buat bayarin uang kas teman-teman sampai lulus, Sar. Tapi itu kelebihan banget loh, Put. Gak apa-apa. Nanti kalau emang masih sisa, pakai buat party pas kita lulus nanti. Ini ya, Sar. Jadi teman-teman gak usah bayar uang kas lagi ya, Sar. Dan kamu gak perlu nagihin uang kas lagi mulai dari sekarang. Ampun, kamu baik banget loh, Put. Makasih ya, Put. Iya, Put. Makasih ya, Put. Sama-sama teman-teman. Senang bisa bantu kalian.